Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu ala rasulina karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masyarul muslimin jamaah tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Tentunya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini, yakni malam kedua daripada bulan suci Ramadan, kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin sehingga kita masih sempat melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah Ramadan, termasuk salat Isya yang baru saja kita laksanakan, dan insya Allah sebentar kita akan lanjutkan dengan salat tarawih secara berjamaah pula. Tentu ketika Allah mentakdirkan kita untuk masih sehat bugar, hidup dan sehat seperti yang kita rasakan sekarang ini, tentu ini bukanlah sesuatu hal yang terjadi secara kebetulan. Hari ini ada ratusan, bahkan mungkin ada ribuan saudara-saudara kita yang jangankan untuk bisa beraktivitas ibadah seperti yang kita lakukan pada malam ini. Bahkan mereka sekadar untuk bisa bernapas, mereka harus dibantu dengan oksigen. Tentu bukan karena Allah tidak sayang kepada mereka. Tentu bukan karena Allah pilih kasih di antara hambanya. Tetapi inilah perjalanan hidup. Ada pergantian, perputaran, situasi dan kondisi manusia. Sudah menjadi sunnatullah, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Ada waktu di mana Allah melakukan pergantian situasi pada setiap manusia. Ada kalanya kita yang tertawa, mungkin orang lain yang bersedih, bahkan mungkin mereka yang menangis. Ada kalanya kita yang bersedih, mungkin orang lain yang senang, yang sedang gembira dan tertawa. Itulah perjalanan hidup di dunia ini. Tidak ada penderitaan yang kekal abadi. Demikian pula tidak ada kesenangan, kebahagiaan yang kekal abadi dalam hidup di dunia ini. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, bahwa memang akan terjadi perputaran situasi dan kondisi manusia. Kalau hari ini kita sehat, yakin dan percaya ada saatnya nanti kita akan sakit. Bahkan hari ini kita masih hidup, yakin dan percaya cepat atau lambat akan tiba masanya kita akan sampai pada titik di mana kita akan menemui ajal kita. Bahkan hampir kita bisa pastikan bahwa batu nisan kita kelak pada waktunya akan jauh lebih lama duduk di atas pusara kita. Akan ada masanya di mana batu nisan kita akan jauh lebih lama duduk di atas kuburan kita dibandingkan dengan keberadaan kita di muka bumi ini. Kita ini adalah umat yang memang ditakdirkan oleh Allah berusia singkat dibandingkan dengan umat terdahulu. Nabi Nuh usianya lebih 1000 tahun. Nabi Ibrahim
pun demikian. Bahkan riwayat menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu disunat pada usia 80 tahun. Tapi tentu 80 tahun, ya bukan 80 tahun seperti usia kita hari ini. Kalau hari ini ada orang usianya 80 tahun baru disunat, itu bukan lagi sunat namanya, itu mutilasi. Ya. Pada masa Nabi Musa alaihissalam, suatu hari Nabi Musa itu berjalan bersama dengan murid-muridnya. Lalu menemukan ada seorang ibu yang menangis di atas kuburannya terseduh-seduh. Lalu Nabi Musa mampir dan bertanya, ibu kenapa menangis? Ibu ini mengatakan, saya sangat sedih karena anak saya meninggal dalam usia yang masih sangat muda. Lalu ditanya sama Nabi Musa, usia anak ibu berapa tahun? Ibu itu mengatakan, anak saya baru berusia 300 tahun. Itu umat terdahulu. Lalu bagaimana dengan kita umatnya Rasulullah? Nabi sudah memberikan dasar. Likulli syai'in hasadun, kata Nabi. Segala sesuatu ada masa berakhirnya. Semua ada masa panennya. Wa hasadu ummati, dan masa berakhirnya umatku, kata Nabi, ala baina sittina ila sab'in wa qalilun yatajawaz. Usia umatku, kata Nabi, antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun yatajawaz, dan kalau ada yang melampaui itu sangat sedikit, kata Nabi. Itulah umatnya Rasulullah. Itulah usia kita. Sehingga dengan kasih sayang Allah, usia kita boleh singkat, tetapi kita mampu bisa saja melakukan ibadah yang mampu melampaui ibadah yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Lewat jalan apa? Inilah bulan suci Ramadan. Kalau Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka berapapun usia kita akan melampaui usia umat-umat terdahulu secara kualitas. Karena Ramadan ini spesial hanya diberikan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramadan ini hanya milik kita umatnya Rasulullah, bukan umat-umat terdahulu. Karena itu Nabi mengatakan, rugilah umatku, kata Nabi, kalau dia diberikan kesempatan mendapati bulan suci Ramadan, lalu Ramadan tidak mampu menghapus dosa-dosanya. Sehitam apapun perjalanan hidup kita yang lalu, seberat apapun dosa yang pernah kita lakukan yang lalu, kalau momentum Ramadan ini mampu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah akan membuat perjalanan kita yang hitam akan menjadi putih. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan sangat rugi rasanya kalau Ramadan kita biarkan berlalu tanpa kita isi dengan amalan-amalan yang berkualitas. Bahwa ternyata dalam Islam itu hanya ada 3 alasan di mana Allah akan melipat gandakan pahala hambanya. Jadi hanya ada 3 alasan di mana ketika kita beramal akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Yang pertama, karena alasan bitasyrifi amilihi, akan dilipat gandakan oleh Allah karena kemuliaan pelakunya. Contoh, kalau dulu sering kita kenal ada ulama besar atau ada wali yang bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan hari ini, itu karena karamahnya beliau, itu karena keistimewaan pelakunya. Bisa jadi yang mereka amalkan, yang mereka baca sama dengan yang kita baca hari ini. Tetapi kenapa khasiatnya beda? Karena beda pelakunya. Wali-wali dulu itu bisa berjalan di atas air hanya dengan membaca bismillah 3 kali. Tapi coba-coba kita hari ini, jangan 3 kali baca bismillah 10 kali.
berjalan di atas air, langsung tenggelam seperti linggis. Kenapa? Bitasyrifi amilihi, beda pelakunya. Yang kedua, Allah akan melipat gandakan pahala hambanya bitasyrifi makanihi, karena kemuliaan tempatnya. Beda ketika kita beribadah di masjid ini dibandingkan ketika kita beribadah di Masjidil Haram. Beda ketika kita beribadah di masjid ini dibandingkan ketika kita beribadah di Masjid Nabawi. Kenapa? Ada kemuliaan tempat. Dan tidak semua orang bisa sampai ke sana mendapatkan kemuliaan itu karena tempatnya. Lalu karena kasih sayang Allah kepada kita hambanya, maka Allah mendatangkan, bukan kita yang mendatangi. Allah mendatangkan satu tempat di mana ketika kita beramal akan dilipat gandakan oleh Allah. Yang mana itu? Inilah bulan suci Ramadan yang kita nikmati saat ini. Bukan kita yang mendatangi, tetapi Allah yang mendatangkan Ramadan itu. Di mana Ramadan itu menjadi mesin penghancur dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu, sekaligus mesin penghasil amal kebajikan, pahala terbaik ketika kita melakukan amal sekecil apapun amalan yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Ulama kita itu mengumpamakan bahwa rahmat kasih sayang Allah pada bulan suci Ramadan itu akan turun lebih deras daripada turunnya air hujan. Kalau kita tidak terkena air hujannya, minimal kita kena percikannya. Kalaupun kita tidak terkena percikan airnya, minimal kita merasakan hawa dingin dari hujan itu. Itulah Ramadan. Mungkin kita tidak bisa sempurna mendapatkan ampunannya secara sempurna. Mungkin kita tidak bisa sempurna dalam amal kebajikan kita. Tetapi insya Allah ada kebaikan-kebaikan, keberkahan Ramadan yang akan kita peroleh selama kita memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah tersebut. Karena itu mudah-mudahan uraian singkat ini ada manfaat, ada hikmah yang bisa kita peroleh, khususnya diri saya sendiri. Karena sesungguhnya saya mengisi tausiah malam ini bukan untuk mengajari, bukan menggurui, bukan menasihati. Karena sesungguhnya tidak ada manusia yang paling pantas untuk kita nasihati secara terus-menerus kecuali diri kita sendiri. Karena itu anggaplah keberadaan saya di tempat ini adalah untuk menasihati diri saya sendiri. Minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.